Oke, kita mulai dari sini. Ada Henry Kissinger, seorang negarawan yang bisa dibilang ikut membentuk abad ke-20. Tapi di tahun-tahun terakhir hidupnya, dia justru fokus sama tantangan terbesar abad ke-21. Nah, hari ini kita bakal ngebahas wasiat terakhirnya, sebuah buku yang baru terbit setelah beliau wafat. Judulnya Genesis. Buku ini dia tulis bareng teknolog Craig Mundie dan Eric Schmidt. Yuk kita bedah bareng-bareng peringatan terakhir dari seorang Henry Kissinger. Kutipan ini dari rekan penulisnya benar-benar nunjukin betapa pentingnya misi terakhir Kissinger. Coba bayangin, orang yang sepanjang hidupnya berurusan sama ancaman nuklir, sekarang semua perhatiannya tertuju pada kecerdasan buatan atau AI. Dan ini bukan cuma sekedar iseng-iseng akademis loh, buat dia ini soal kelangsungan hidup kita semua. Jadi, anggap aja buku ini kayak pesan dalam botol dari seorang negarawan yang udah lihat semuanya. Kissinger, yang dulu pusing mikirin teknologi yang mengubah dunia, yaitu senjata nuklir, sekarang ngelihat ada kemiripan yang bikin merinding di era AI. Dan dia ngerasa punya kewajiban buat ngingetin kita. Nah, yang bikin pandangan Kissinger ini beda dan dalam banget itu ya pengalamannya. Dulu di tahun 1957, dia nulis buku penting soal strategi nuklir. Jadi pengalaman itulah yang jadi kacamata khusus dia buat ngelihat AI. Dia nggak ngelihat AI cuma sebagai inovasi teknologi biasa, tapi sebagai kekuatan raksasa yang bisa ngebentuk atau malah ngehancurin tatanan dunia. Ini ngebawa kita ke analogi utama dari buku ini yang ngelihat AI sebagai teknologi dengan dua kegunaan yang monumental. Mirip banget sama kekuatan yang coba dikelola Kissinger seumur hidupnya. Poin kuncinya gini. Sejarah ngajarin kita satu hal penting, penemuan-penemuan besar itu sifatnya netral, bisa dipakai buat membangun, bisa juga buat menghancurkan, pilihan itu sepenuhnya ada di tangan kita. Nah, AI juga nggak ada bedanya. Contoh paling pas, fisi nuklir. Satu penemuan yang sama ngasih kita dua hal yang beda banget. Di satu sisi, ada energi bersih lewat reaktor, tapi di sisi lain, ada pemusnahan massa lewat hulu ledak nuklir. Satu penemuan, tapi bisa jadi dua takdir yang benar-benar bertolak belakang buat umat manusia. Dan kalau kita lihat lini masanya, ini ceritanya lumayan bikin ngeri loh. Fisi nuklir ditemuin tahun 1938. Cuma butuh 7 tahun, kita udah bikin bom atom. Tapi buat bikin pembangkit listrik tenaga nuklir pertama, butuh waktu hampir 2 kalinya, 13 tahun. Ini ngomongin apa soal prioritas kita sebagai manusia coba? Hasilnya kelihatan jelas banget hari ini. Di seluruh dunia, ada sekitar 12.500 hulu ledak nuklir. Bandingin sama reaktor nuklir yang cuma ada sekitar 436. Jauh banget kan? Dari penemuan yang sama, kita ternyata lebih banyak bikin alat buat ngehancurin daripada alat buat ngebangun. Nah, ini dia intinya. Pengalaman seumur hidup Kissinger seolah-olah teriak ke kita lewat lembaran-lembaran buku ini. Jangan naif. Sejarah udah nunjukin kalau kita punya kecenderungan buat mempersenjatai penemuan-penemuan terbesar kita. Jadi kalau kita berasumsi hal yang sebaliknya bakal terjadi dengan AI, itu bisa jadi kesalahan fatal. Tapi, Kissinger dan rekan-rekannya berpendapat kalau AI itu tantangan yang beda banget dan jauh lebih kuat dari apapun yang pernah ada. Ini bukan sekedar alat baru, ini adalah kemunculan sebuah pikiran non-manusia. Biar kita bisa paham seberapa kuatnya AI, buku ini ngenalin satu konsep kunci. Polimatik. Polimatik itu jenius universal, kayak Leonardo da Vinci, yang jago di banyak bidang. Nah, konsep ini jadi dasar buat kita ngerti apa itu AI sebenarnya. Disinilah perbandingannya jadi makin kerasa. Manusia jenius, sebrilian apapun dia, pasti punya batasan biologis. Kita capek, kita punya bias, kita nggak abadi. Kalau kejeniusan AI, dia nggak kenal lelah, bisa diskalain tanpa batas, dan bisa menganalisis data dalam dimensi yang kita sendiri bahkan nggak bisa bayangin. Buku ini nyebut AI sebagai polimatik pamungkas. Coba deh pikirin, bukan cuma jago di satu bidang, tapi berpotensi menyatukan semua bidang pengetahuan, fisika, biologi, seni, jadi satu pemahaman yang utuh. Ini benar-benar perubahan paradigma total. Dan ini nih bagian yang benar-benar mind-blowing. AI itu nyampe ke kesimpulan lewat proses yang nggak bisa kita tiru atau bahkan kita pahami sepenuhnya. Jadi, untuk pertama kalinya sejak era pencerahan, kita dihadapkan pada pengetahuan yang terpisah dari pemahaman manusia. Ini kan secara langsung menantang klaim kita sebagai satu-satunya yang paham realitas. Jadi, menurut Genesis, disinilah posisi kita sekarang, berdiri di sebuah persimpangan jalan di mana AI membuka dua jalur masa depan yang sangat berbeda. Di satu jalur, ada janji utopia.
AI bisa aja mecahin masalah-masalah tertua umat manusia, kelangkaan, konflik, ketidaksetaraan. Dia bisa menciptakan zaman keemasan, zaman penuh kelimpahan dan kesejahteraan yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Tapi di sisi lain ada bahaya distopianya, semacam pencerahan gelap, di mana kita justru kehilangan kemampuan buat mikir sendiri. Kita jadi pasif, dan akhirnya kita kehilangan kendali atas nasib kita sendiri, yang diambil alih oleh kecerdasan yang nggak kita pahami. Ini benar-benar ancaman eksistensial. Buku ini maksa kita buat ngadepin pertanyaan yang menusuk ini. Apakah teknologi ini bakal dorong kita maju? Atau justru jadi awal kemunduran besar bagi pikiran manusia? Jangan-jangan kita malah kembali ke zaman di mana kita cuma terima otoritas tanpa bertanya. Semua ini akhirnya bermuara pada inti filosofis dari masalah ini, sebuah pilihan mendasar yang sekarang harus kita hadapi sebagai satu spesies. Pilihan pertama adalah mencoba membentuk AI sesuai citra kita, menanamkan nilai-nilai kita, etika kita, bahkan mungkin kekurangan kita ke dalamnya, menjadikannya semacam perpanjangan dari kemanusiaan itu sendiri. Pilihan kedua, ini yang jauh lebih bikin gelisah. Gimana kalau untuk bisa bertahan dan hidup bareng AI, justru kita yang harus berubah? Kita harus jadi lebih logis, lebih efisien, lebih mirip mesin? Apa kita harus ngelepasin sebagian dari sisi manusia kita yang kadang berantakan itu cuma buat beradaptasi? Dan kita tutup bahasan ini dengan kutipan terakhir dari buku ini yang, provokatif banget. Kutipan ini benar-benar nangkep perpecahan yang bakal diciptain sama teknologi ini. Nggak ada jawaban yang gampang. Ini adalah pertanyaan yang bakal nentuin bukan cuma teknologi kita, tapi juga siapa diri kita di abad mendatang. Jadi, kita mau pilih yang mana?